Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu hukum dalam e-commerce dan e-contract gitu ya. Oke, saya next. Nah, isu-isu hukum dalam e-commerce atau e-contract. Nah, adanya permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yuridis, di mana permasalahan teknis ini berupa permasalahan dari reliabilitas teknologi elektronik itu sendiri, seperti core teknologi, beserta piranti-piranti pendukung dalam hubungan dengan penggunaan sebagai media niaga gitu ya. Nah, permasalahan non-teknisnya misalnya masalah-masalah berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari teknologi itu sendiri, dari penggunaan misalnya ada bugs gitu ya, seperti itu. Oke, nah karakteristiknya berupa misalnya cyberspace gitu ya, bersifat global atau universal gitu ya. Nah, masalah lainnya terkait dengan kategori yang berarti permasalahan bersifat substantif atau permasalahan bersifat produksi. Nah, permasalahan bersifat substantif yaitu berkaitan dengan masalah keaslian, keautentikan, dan integritas data. Data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik baik secara uh, mengenai persyaratan berdasarkan ketentuan, juga ada berdasarkan teknik untuk menjamin keautentikan data itu sendiri. Nah, untuk kriptografinya, suatu teknik pengamanan serta penjaminan keautentikan data yang terdiri dari dua proses, yaitu encrypt dan decrypt. Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, untuk encrypt yaitu suatu proses yang dilakukan untuk membuat suatu data menjadi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak gitu ya. Karena data-data tersebut telah dikonversikan ke dalam bahasa sandi atau kode-kode tertentu. Untuk deskripsinya, nah itu terkait dengan merupakan kebalikan dari encrypt, yaitu merupakan proses menjadikan suatu data atau informasi yang telah dienkripsikan menjadi bisa terbaca oleh pihak yang berhak. Suatu tanda tangan secara umum harus menjamin sejumlah fungsi sebagai berikut. Misalnya mengidentifikasi tanda tangan, juga memberikan kepastian tentang keterlibatan seseorang terhadap tanda tangan itu sendiri, mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen, menyatakan kepemilikan dokumen, dan inilah contohnya yang berdasarkan menurut Adrian McLaren, Peter Litter, and William Carkle. Nah, 7 karakter yang dimiliki terkait dengan tanda tangan tradisional, ya pasti ada yang dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama gitu ya. Itu juga dapat dikenali dan mudah oleh pihak ketiga, artinya sulit dipalsukan oleh pihak ketiga, terus dibubuhkan dan disertakan dalam bentuk dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. Ini melibatkan proses fisik dan sama untuk semua dokumen yang ditangani oleh yang sama gitu ya. Dan relatif sulit untuk dihapus dan tanpa adanya berkas gitu. Nah, ini mungkin secara tradisional. Dari perbandingan karakteristik antara tanda tangan secara umum dan tanda tangan secara tradisional, maka tanda tangan elektronik dapat ditolak keabsahannya karena tidak dapat memenuhi bukti 5 dan 7 melibatkan dari proses fisik dan kemudian untuk dihapuskan gitu ya. Gitu. Namun menurut para pakar, tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan dengan analisa sebagai berikut. Tanda tangan elektronik dibubuhkan oleh seseorang beberapa orang yang berhak yang diikat secara hukum. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan menggunakan peralatan mekanik gitu ya. Nah, sifat keamanan yang sama seperti tanda tangan tradisional. Unsur nilai yang dipenuhi dari tanda tangan elektronik gitu ya. Juga tanda tangan elektronik dapat diletakkan di bagian mana saja di suatu dokumen seperti tanda tangan tradisional. Nah, permasalahan substansial lainnya dalam e-commerce yang pertama masalah berkaitan dengan permasalahan dokumen elektronik gitu ya. Gitu. Nah, untuk permasalahan yang bersifat prudential activity-nya, masalah yuridis atau form yang berkaitan dengan jurisdiction gitu ya, yang merupakan kekuasaan pengadilan untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Hal ini kasus-kasus berkaitan dengan transaksi e-commerce maupun e-contract gitu ya. Gitu. Nah, untuk pergeseran paradigmanya, jurisdiksional akibatnya lahirnya internet dan cyberspace gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya, gitu ya. Nah, sudah dijelaskan terkait dengan adanya pemenuhan yang tidak dijelaskan karena lainnya itu ya platformnya digital gitu dan tingkat kebutuhannya mungkin seperti angin gitu yang tidak ada kejutunannya dan mungkin ditunjukkan beberapa dari covernya saja gitu mungkin secara elektronik gitu ya. Intinya pada suatu sistem berkaitan dengan alat pada wilayahnya khususnya mereka sebenarnya ditentukan oleh garis-garis batas jadi lebih mudah menggunakan internet itu sendiri, namun risikonya lebih besar ketika sudah disusupkan oleh misalnya oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dan akhirnya menyalahgunakan data tersebut seperti itu. Sehubung ada permasalahan-permasalahan yang mungkin ada ini mungkin kita belajar dari Amerika Serikat terkait dengan hal tersebut, misalnya dari subjek matter yuridis atau kompetitif ke kompetitif relatif.
keberadaan yuridisnya didasarkan atas keberadaan lokal server atau sifat website dari yang tidak tepat gitu ya. Oke, mohon maaf. Nah, Amerika Serikat ada yang namanya Long Arm Statute yang memungkinkan negara ini untuk memberikan penekanan pada keberlakuan sistem hukum nasional negara itu sendiri yang dapat berlaku secara ekstra teritori ke beberapa bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Nah, untuk applicable law-nya atau choice of law-nya berkaitan dengan hukum yang perjanjian terkait dengan kontrak itu. Misalnya, like law contracted, terus juga like law solution, terus juga the proper law on contracted and most character connected gitu ya. Masalah pembuktiannya, dalam praktek pengadilan di Indonesia, data elektroniknya padahal alat buktinya yang sah masih belum bisa digunakan. Padahal di beberapa negara, mungkin sudah beberapa yang sudah digunakan ya. Aspek pembuktian perdatanya terkait dengan ini secara perdata di Indonesia perselisihan akan diserahkan di Badan Peradilan Indonesia atau dengan hukum di Indonesia. Sedangkan hukum pembuktian Indonesia tergantung di bawah buku kitab 4 di mana Burgerlijk Welbeck gitu ya. Welbeck gitu ya. Dalam acara perdata, pembuktian lebih bersifat formil, sekitar berdasarkan dari alat bukti yang dapat dipalsukan, maka persidangan perdata akan menunggu keputusan kasus pidana gitu ya. Aspek pembuktian pidana. Ada 4 sistem pembuktian. Yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hukum. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas atau alasan logis. Yang terakhir adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Masalah terkait kebijakan publik, isu-isu ekonomi, isu-isu hukum dalam e-commerce mencakup masalah privasi, kekayaan intelektual, masalah kebebasan berbicara, masalah pajak, perlindungan konsumen. Untuk supervising dus, juga menyebutkan beberapa permasalahan perdagangan secara elektronik antara lain. Misalnya terkait dengan masalah hukum perpajakan, pembayaran elektronik, masalah hukum kontrak, pembuktian, liabilitas pertanggungjawaban, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, masalah privasi, dan perdagangan data internasional. Isu hukum, e-commerce, dan kontrak di Indonesia. Di Indonesia ini membutuhkan segala waktunya undang-undang yang berkaitan dan mengatur tentang legalitas kontrak-kontrak bisnis elektronik. Gitu ya, ada verifikasi tentang elektronik pengaturan tindakan kejahatan cybercrime gitu ya. Para pelaku tindakan kejahatan tersebut dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum karena tidak adanya aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan tersebut di Indonesia. Nah, untuk perundang-undangan hukum di Indonesia, mungkin beberapa contohnya dari sini ya, dari sini peradilan, legislasi kontrak elektronik, keyakinan kepercayaan konsumen, dokumen elektronik sebagai alat bukti dan meningkatkan angka kejadian cybercrime. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.